ada sebuah hikmah. Silakan Ustaz tentang rendah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'siyatun awrasat zullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat, dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan membutuhkan rahmat Allah, lebih baik dari perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan besar diri. Abu Madian radhiyallahu anhu berkata, perasaan rendah diri seorang yang telah berbuat maksiat dan dosa itu lebih baik dari kesombongan seorang yang taat. Tentu saja uraian ini bukan berarti menganggap remeh dosa. Tetapi apalah artinya kita taat yang membuat kita melakukan perbuatan dosa besar, yaitu sombong. Kita sholat, kita bisa ngaji, tapi sholat kita, ngaji kita menjadi sombong. Berarti sholat ngajinya kurang betul. Karena sholat yang baik, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita disuruh ngaji, suruh beramal, itu agar akhlak kita berubah menjadi baik. Kalau dengan amal kita menjadi sombong, berarti amalnya seperti amal akhirat, tapi tujuannya dunia, yaitu pujian penghargaan dari makhluk. Maka ibu bapak yang budiman dan adik-adikku, terkadang ada orang yang berbuat dosa, tapi dengan dosanya itu dia benar-benar terpuruk, takut sekali. Dia tobat dengan tobat yang sangat sungguh-sungguh sehingga bisa memberangus dosa-dosa yang dilakukannya. Inilah orang yang tergelincir, kemudian menyikapi tergelincirnya dengan takut, rendah, merasa nista di hadapan Allah. Dan ini akan membuat ampunan Allah bisa jadi mengangkat derajat dia. Itulah sebabnya jangan meremehkan orang-orang yang berdosa kemudian taubat. Karena siapa tahu taubat dia membuat dia lebih tinggi derajatnya daripada kita yang merasa hebat dengan banyak amal soleh. Marilah kita berhenti untuk merendahkan orang lain. Karena kita tidak pernah tinggal serumah. Tidak pernah kita tinggal setiap saat. Kita tidak tahu amalnya. Mungkin di dalam pandangan kita dia banyak kekurangan, tapi kita tidak tahu sedekahnya berapa banyak, tobatnya berapa mendalam. Kita tidak tahu kehusuan sholatnya. Tapi kan saya lihat dia berbuat maksiat. Bukankah kita juga ahlinya dalam berbuat maksiat? Berhentilah melihat orang lain lebih rendah hanya karena kedudukan, pangkat, duniawi, atau juga karena ilmunya. Karena merendahkan orang lain tidak akan menolong perubahan apapun. Bahkan menjerumuskan kita dalam kesombongan. Justru sikapi kekurangan orang lain sebagai ladang amal bagi kita. Ladang untuk memaafkan, ladang amal untuk kita bantu orang bisa mengetahui kekurangannya. Ladang amal untuk kita bantu supaya dia bisa memperbaiki kekurangannya. Paling tidak dengan doa yang kita panjatkan. Kekurangan orang lain bukan untuk membuat kita sombong, melainkan ladang amal bagi kita. Inilah orang yang insya Allah diharapkan mulia dengan kelebihannya, yaitu ketika dia menjadi rendah hati di hadapan manusia dan semakin merasa rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha agung dan maha perkasa, wahai yang maha menyaksikan segala-gala, wahai pemberi segala nikmat dan karunia, ya Allah, ampuni segala kesombongan kami. Ampuni jikalau selama ini kami sering ria dan takabur. Ampuni jikalau nikmat yang Engkau beri kami gunakan untuk bermaksiat dan berkhianat padamu. Ya Allah, ampuni jikalau kami banyak mendolimi hamba-hamba yang lemah yang ada di sekitar, yang Engkau titipkan kepada kami.
Ampuni jikalau kami sering sombong kepada ibu bapak kami, kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang Engkau muliakan. Rabb, bimbing kami ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang tawadu, yang selalu merasa malu kepadamu, yang tidak pernah menghina dan merendahkan hamba-hamba yang Kau sukai. Bimbing kami ya Allah, agar setiap nikmat karunia yang Kau berikan membuat kami semakin tersungkur bersujud syukur, membuat kami semakin malu, membuat semakin dekat denganmu, dan bermanfaat bagi hamba-hamba-Mu. Ya Allah, angkat derajat kami dengan kerendahan hati. Bahagiakan diri kami dengan hati yang selalu tulus dan ikhlas. Muliakan diri kami dengan akhlak yang mulia. Dan bahagiakan diri kami dengan hati yang selalu terpesona kepadamu, yang selalu rindu ingin berjumpa denganmu. Ya Allah, Engkaulah tumpuan harapan, Engkaulah pujaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, di bulan dan hari-hari yang penuh berkah ini adalah saat yang paling tepat untuk melatih diri menjadi orang yang tawadu. Nabi Muhammad adalah puncak ketinggian kedudukan, puncak ketinggian jabatan dan keilmuan, tetapi beliau menyikapi segala ketinggian ini justru dengan kerendahan hati, dan kemuliaannya tembus sampai saat ini dan sampai yaumul akhir nanti. Tiada orang terangkat dengan kesombongan, justru mulia hanyalah milik orang-orang yang tawadu, rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.